Ini si harapan ini apa ini? Kristen kah juga? Kristen. Oh, alhamdulillah. Ini 5 orang Kristen. Ya, Sebentar, Kalau madam. Yesus Enggak gitu, itu enggak gitu. adalah Tuhan, Kau gitu, sementara dia begini, selama bro, hidupnya madam. dia Sebentar, mengajarkan. kan belum selesai, madam. Enggak, bukan. Bukan kamu itu Begini begini loh, loh. Pak. Begini, Bukan. sebentar. Enggak Kamu bisa, tanya karena sesuai Anda dengan berkom- Alkitab. Sesuai dengan Enggak, karena Alkitab. Anda Kau kan Pak. tidak percaya Alkitab. Tidak. Tenang dulu. Kau tidak percaya Alkitab, tidak percaya Tuhan Yesus. Kenapa kamu mau mengarahkan kita dengan jawabanmu? Pemahamanmu itu yang keliru. kau salah. Makanya Aku saya mau percaya jelasin Yesus, dulu. tapi bukan sebagai Kau diam Tuhan. dulu. Jadi jangan. Ya kau diam dulu, saya Kau jelasin. jangan Aduh, mengatakan aku aneh nih, tidak umbi Sebentar, orang ini. Awas semangkat. Aduh. Triwira, Kan sebentar. aku bertanya, Ya iya kan belum selesai dijawab. Sebentar, Kau potong sebentar. katanya, Madam. katanya. Karena aku Aneh kau itu, ungkapkan madam. bahwa Artinya berarti dia itu adalah menurut Muhammad atau menurut Muslim, menurut Al-Quran, Yesus itu adalah orang-orang yang dia adalah yang sangat penting begitu di dalam kehidupan dunia ini. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, kalau memang itu sangat penting di dalam kehidupan dunia ini menurut Al-Quran, ya kenapa banyak orang benci dia gitu, Pak? Mengapa banyak orang tidak suka kepada dia? Nah, kalau Isaya. memang dia Maksudnya tidak percaya Nabi kepada Isaya. Yesus, kenapa kalau memang orang tidak percaya kepada Yesus seperti bapak-bapak, seperti teman-teman yang lain tidak percaya kepada Yesus, kenapa mesti membenci dia, menghujat dia begitu? Begitu, Pak. Oke. Sebentar, ini bisa saya tanggepin. Baik. Enggak, bentar Bang Ali ya. Waktu pas. Enggak, sebentar. Maaf sebentar. Al-Quran itu bukan katanya Rasulullah, Bang. Ini ada penegasan dulu bahwa Al-Quran itu bukan katanya Rasulullah, itu firman Allah yang diterima oleh Rasulullah, seperti Yesus di Yohanes 17:68 yang menerima firman dari Tuhan. Nah, satu. Yang kedua, apa kamu sependapat di sini bahwa Isa dan Yesus itu sama? Sama, setuju. Oh, setuju. Oke. Ya, saya. Oke, berarti Tuhan di Perjanjian Baru itu lahir, Bang, ya? Ya lahirlah sebagai manusia. Oke, lahir sebagai manusia. Manusia ini Tuhan apa bukan? Hah? Manusia ini Tuhan apa bukan? Sekarang Yesus itu jadi Tuhan itu kapan, Bang? Waktu sebelum lahir? Kayu salib. Apa? Sejak dia mati di kayu salib. Oh, sejak dia mati. Di 3 hari dia kerjaan maut, dia bangkit kembali. Oh, sejak dia di kayu salib mati baru dia jadi Tuhan, Bang, ya? Dia ngambil keilahian dia. Oh, keilahiannya. Jadi, Ya betul. oke. Sekarang Kalian- Maria ini melahirkan pencipta, Bang? Betul. Oke, melahirkan pencipta. Sekarang Ece-ece juga. Oh, Kristen cek. waduh, parah. Bang Felix, Jangan- denomnya apa? Sebentar dulu Bang Ali Daya, denomnya apa? Protestan kah, Katolik kah, apa-apa? Katolik kayaknya dia ya. Oh, Katolik. Oh, Katolik. Ya dari namanya aja Felix, Katolik dia ini. Karena yang saya kagum itu orang Katolik tuh sopan-sopan, itu yang saya agak Nah, kagum. itu ya. Bu, bener Enggak juga Madam, semua, bener. ya. Saya kalau Enggak orang juga Katolik semua. baik-baik. Oh, enggak juga. semua ya? Enggak semua. Enggak juga, iya. Oh, enggak semua. Apalagi Bang kalau Ali Daya. Katolik di Sabah itu, coba lihat aja itu, bahkan kalau Katolik yang terlalu doktrin yang melekat dogma di kepalanya itu berbicara sambil tidur. Jadi tanpa mendengar kawan debat diskusinya, berbicara sambil tidur itu. Itu yang sudah Saya parah sekali itu. Dari lahir itu Katolik tapi nggak pernah baca kitab. Masya Allah. Oh, Tapi kamu di dalam pengertian kamu, maksudnya gini, kamu kan ini umurnya udah 20-an ke atas ya. Selama kamu hidup, kamu mendengar ajaran agama kamu apa dalam pikiran kamu gitu? Ya ibaratnya kayak Yesus Tuhan. Menurut kamu Yesus Tuhan. Nah, menurut kamu dengan cerita Yesus disalib dan akhirnya mati, apakah itu menurut kamu sesuatu yang logika? Ya kalau bagi kami Kristen sih ya sesuatu logika. Oh gitu. Ya karena begini loh Dek, kalau seorang pencipta yang menciptakan manusia dan semua kematian, kehidupan,
segala macam gitu. Dia harus mati untuk sesuatu yang di tangan dia. Kan dia menciptakan semuanya. Apakah menurut kamu itu nggak usah kita ngomongin akhirat dan dunia. Sebuah film aja. Kalau kita nonton film, anak mudanya mati tertusuk oleh seorang penjahat dan akhirnya dia kalah. Apakah kamu happy dengan cerita itu? Iya sih, tapi di misalnya gini loh Bunda. Kalau di misalnya di Kristen kan ajarannya kan ya, itu sudah dibuatkan katanya. Bukan katanya, karena di dalam makanya kan mungkin mulai hari ini kamu coba baca dah kitab kamu deh, karena mungkin waktunya kamu untuk membaca ya setelah sekian lama Ya, kamu nggak saya pernah sapa dulu yang baca. baru naik ini, Bang Denny juga Kristen, Triwira juga Kristen. Selamat malam semuanya, dua-duanya. Shalom, Bang El juga Shalom. semuanya. Ini harapan I love you dulu ya semuanya. Iya, 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 Halo. gitu. Ini si harapan ini apa ini? Kristen kah juga? Kristen ya Kristen. Saya tahu dia Kristen. Oh, alhamdulillah. Ini 5 orang Kristen. Ya, silakan, silakan. Ya, saya bisa bantu Bro Felix untuk menjawab dari Madam Maria. Ya, Silakan, Bang, silakan. Saya tidak apa-apa tentang Alkitab. Oke ya. Sebenarnya ini bukan debat, bentar ya Pak ya. Sebenarnya pertanyaan saya kepada Pelik ini adalah pertanyaan pribadi seorang manusia kepada manusia. Jadi kalau misalnya Bapak mau bilang, oh Pak, Bu ini pendapat saya, nggak apa-apa monggo. Tapi kalau membantu, karena ini kan pendapat ya, pendapat si A yang saya tanyakan. Sekarang kalau Bapak mau memberikan pendapat saya begini Bu, nggak apa-apa. Karena kan ini tentang keselamatan manusia itu adalah memungsikan akal pikirannya untuk mencari kebenaran yang hakiki. Dan akhirnya dia stick kepada ajaran tersebut sampai dia mati gitu loh. Oh, Tapi kan gini Mbak bukti-bukti itu Madam. harus kita Gini Mbak Madam, ikutin. kan gini, kalau kekristenan itu kan dibangun dari iman. Iman itu dari kitab suci, dari Alkitab. Jadi jawaban itu bukan jawaban retorika pikiran saya, Mbak. Itu semua dari Alkitab. Saya tidak mau menjawab menurut pikiran saya. Ya, bagus, Jadi bagus. Silakan, firman silakan Tuhan Bang itu Triwira, lanjut aja. menjawabnya. Ya, oke ya. silakan, silakan. Saya jawab ya begini. Kenapa Tuhan Yesus itu ya Elohim ya menjadi Tuhan Yesus berinkarnasi untuk menyelamatkan kita? Itu ada sebabnya. Ya, dan sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Itu ditulis di dalam Alkitab, ya. Jadi ditulis nubuatan-nubuatannya, rancangan-rancangannya untuk menyelamatkan kita. Dan rancangan dan nubuatan janji itu digenapi. Ya. Jadi rancangan itu ditulis dalam perjanjian lama dan digenapi dalam perjanjian baru. Begitu. Nah, kenapa harus mati? Nah, itu kan pertanyaan jumpingnya kan begitu. Jawabannya panjang, tapi ya saya jumping juga lah jawabannya. Jadi begini, manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa. Itu di Alkitab loh. Ya, jadi Alkitab menulis seperti itu. Nah, pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka turunannya juga ya juga mewarisi dosa asal, yaitu kutuk kematian. Pada saat engkau makan, engkau mati. Ya. Nah, Adam dan Hawa dan turunan ini pasti mati. Mati jasmani juga mati kekal. Oke, karena mereka melanggar ketetapan Tuhan. Mereka mati, termasuk kita ini mati. Nah, untuk supaya kita selamat, maka Elohim itu sendiri menjadi juru selamat untuk menyelamatkan kita dan dirancang jalannya. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa selamat masuk surga kalau tidak melalui aku. Berarti jalan itu dirancang oleh Yotevave. Misalnya ya di dalam Yesaya ya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Berarti juru selamat itu adalah Elohim itu sendiri. Dia sendirilah yang jadi juru selamat. Ya. Nah, berarti itu Bapak dapat dari mana, Pak? Sebentar, Pak. Jadi gini, kadang-kadang begini, Pak, opini dan doktrin yang Bapak percayain itu harus ada pendamping yang menguatkan bahwa conclusion-nya itu ini loh, Bu, gitu loh. Karena
Karena gini loh Pak, selama Bapak baca ya, apa sih sebenarnya yang Yesus lakukan selama dia hidup? Apa sih yang dia ajarkan sebenarnya gitu loh. Nah, kenapa apa yang Yesus ajarkan selama dia hidup sama apa yang kalian percaya hari ini tuh benar-benar bertolak Ya, belakang dan sebentar berbeda? dulu, Madam. Sebentar, Banda Maria. Jangan potong. Kamu memahaminya berbeda. Jadi Bukan, begini, itu bukan saya perbedaan Pak. Jadi buktikan, gini, saya buktikan. Sebentar, kalau Madam. Yesus Enggak gitu, itu enggak gitu. adalah Tuhan, Kau gitu, sementara enggak dia begini, selama Bro, hidupnya dia Madam. mengajarkan. Sebentar, kan belum selesai, Madam. Enggak, bukan. Bukan kamu itu Begini begini loh, loh. Pak. Begini, Bukan. sebentar. Enggak, Kamu bisa tanya karena sesuai Anda dengan berkom- Alkitab. Sesuai dengan Enggak, karena Alkitab. Anda beropini, Kau kan Pak. tidak percaya Alkitab. Tidak. Tenang dulu. Kau tidak percaya Alkitab, tidak percaya Tuhan Yesus. Kenapa kamu mau mengarahkan kita dengan jawabanmu? Pemahamanmu itu yang keliru. kau salah. Makanya Aku saya mau percaya jelasin Yesus, dulu. tapi bukan sebagai Kau diam Tuhan. dulu. Jadi jangan- Ya, kau diam dulu, Kau- saya jelasin. kau jangan mengatakan aku aneh nih. tidak percaya. Kamu nanya, Kalau kita kau jawab bilang sesuai dia firman itu Tuhan, Tuhan, Madam. Kau diam Ya dulu. janganlah kau. Ya tenang dulu, janganlah itu kau nubuatan Sebentar, baru satu sebentar. ayat Medam, dalam sebentar. nubuatan kau sudah Triwira, potong. Triwira, Ampun sebentar, deh orang sebentar. ini. Awas rungkat. Aduh. Triwira, Enggak, kan sebentar. aku bertanya. Ya iya kan belum selesai dijawab. Sebentar, Kau potong sebentar. katanya, Medam. katanya. Kau bodoh karena aku Aneh kau itu, ungkapkan Madam bahwa Maria. kebenaran bahwa kau Heran. bodoh Aduh, dulu. sebentar. Bukan Saya kau turunkan itu, aja dulu. aduh aneh nih orang ini. Gini. Astagfirullahaladzim. Jadi inilah masalahnya. Kalau kita diskusi, kadang-kadang kita itu astagfirullah. Kita itu kan menggunakan referensi. tengah-tengah nih. Sabar Bang Suki, sabar. Lanjut, Kita Bang menggunakan Hidayat. referensi, alur untuk menegaskan sesuatu. Jadi memang gini, Medam ya. Kalau kamu masih di bawah, dengarkan ya. Sebenarnya yang menjadi hakim kita di sini adalah netizen. Sebab itulah saya mengumpulkan Kristen-Kristen di sini. Jadi kalau memang sudah tidak nyambung, biarlah netizen yang di bawah yang menilai itu. Kita ini kan hanya diskusi, tersambung atau tidak, itu netizen yang menilai. Jangan lagi ngotot kalau memang mereka sudah menjabarkan begitu, walaupun itu dogma. Tapi jangan menghujat atau jangan framing gitu loh, sehingga terjadi perdebatan. Betul. Jadi itu tidak tersambung nanti. Jadi mohon maaf, Medam itu memang saya turunkan aja kedua-duanya supaya jangan menjadi roso ini rom, gitu. Nantinya rungkat boleh bakal. saya Iya. boleh saya minta tanggapan dari bapak-bapak. Silakan. Ya, pertama makasih untuk kesempatan pada malam hari ini kita bisa kembali berdiskusi tentang kitab masing-masing. Nah, saya Pak ingin saya tanyakan kepada Bapak. Saya orang Kristen dan saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Pak begini, dalam surat Maryam ayat 33 itu di situ kan sudah tertera ada namanya Isa, yaitu Yesus kan gitu Pak ya. Nah, jadi artinya di dalam Al-Quran itu Isa itu atau Yesus itu jelas-jelas ada diceritakan. Banyak sekali diceritakan tentang kisah, tentang kehidupan dia, tentang bagaimana dia ada diceritakan di situ. Nah, artinya berarti dia itu adalah menurut Muhammad atau menurut Muslim, menurut Al-Quran, Yesus itu adalah orang-orang yang dia adalah yang sangat penting begitu di dalam kehidupan dunia ini. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, kalau memang itu sangat penting di dalam kehidupan dunia ini menurut Al-Quran, ya kenapa banyak orang benci dia gitu Pak? Mengapa banyak orang tidak suka kepada dia? Nah, kalau Isa memang ya? dia Maksudnya tidak Nabi percaya Isa kepada ya? Yesus, kenapa kalau memang orang tidak percaya kepada Yesus seperti bapak-bapak, seperti teman-teman yang lain tidak percaya kepada Yesus, kenapa mesti membenci dia, menghujat dia begitu? Begitu Pak. Oke. Sebentar, ini bisa saya tanggepin. Baik. Enggak, bentar Bang Alidaya. Waktu pas enggak sebentar, maaf sebentar. Itu Bang Harapan Tuma kemarin udah saya jelasin masih kurang emang.
Lanjut. Oke. Enggak, aku cuma sebentar aja gini. Nggak, biar Midem aku karena aku sudah catat. Jadi catat aja Midem kalau ada apa-apa dicatat aja supaya jangan kelewatan. Gitu. Bang Harapan. Pertama kamu bilang surah Maryam 33 dan kamu bilang itu dari Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran itu bukan katanya Rasulullah, Bang. Ini ada penegasan dulu bahwa Al-Quran itu bukan katanya Rasulullah, itu firman Allah yang diterima oleh Rasulullah seperti Yesus di Yohanes 17:8 yang menerima firman dari Tuhan. Nah, satu. Yang kedua, apa kamu sependapat di sini bahwa Isa dan Yesus itu sama? Sama, setuju. Setuju, oke. Nah, kemudian ketiga, Yesus banyak yang tidak suka, gitu ya, membenci Yesus gitu ya, Bang ya? Atau kenapa kamu mengikutnya? Kenapa membenci Yesus? Jadi begini, Bang Harapan. Ya ilah. Sesungguhnya saya bersaksi kepada Allah, Yesus, Rasulullah dan para nabi, Al-Hidayah ini terjun dalam dunia debat karena terlalu sayang kepada Nabi Isa atau Yesus ini. Sehingga kalau maunya Al-Hidayah, jangan dipukul di ludah dan ditunjuk seperti Markus 14:65, jangan ditumbak lambungnya seperti di Yohanes 19:34. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an wa ma qataluhu wa ma sulabuhu walakin subbi alahum. Betapa mulianya Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Qur'an, yang mana jelaskan dalam surah An-Nisa 157, dia itu tidak mati terbunuh dan tidak pula tersalib, tetapi yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Jadi pertama, Yesus yang dianggap oleh teman-teman Kristen saat ini adalah orang yang diserupakan seperti Isa bagi orang Islam. Kenapa kita berdebat? Karena memang dari dua-dua referensi, mau dia itu orang mulia dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran Al-Imran 48 dia utusan hanya kepada satu kaum yaitu Bani Israel. Dan ini kulirasinya dari ajaran Bible juga. Matius 15:24, dia utusan hanya kepada Bani Israel, bukan kepada orang Indonesia. Lalu, kalau kamu bilang dia itu mulia, di dalam ajaran Al-Quran sendiri, ada 5 nabi itu yang dekat dengan Allah, didekatkan dengan Allah. Ya, ada 5, bukan saja Yesus. Yang terkemuka di dunia dan akhirat itu ada 5 orang nabi, termasuk Rasulullah. Namun, diskusi ini kenapa terjadi, bukan halnya karena orang mulia atau tidak. Kalau dalam Al-Quran, kenapa kami tidak boleh jadikan dia Tuhan? Karena dalam surah Al-Baqarah, Al-Ma'idah 73 dan ayat 72-73, sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Isa adalah Allah. Atau kafir pula lah orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Dalam surah Al-Ma'idah 116, apakah kamu yang ini ditanya oleh Allah Nabi Isa, apakah kamu yang mengatakan kepada mereka Bani Israel, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Maka kata Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Kata Yesus, Isa ini Maha Suci Engkau ya Allah, aku tidak akan mengatakan apa yang bukan hakku. Dan kalau memang aku mengatakannya, maka engkau lebih ketahui. Di mana terdapat ini? Di Matius 6:24. Tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan mengabdi kepada dua tuan, kata Yesus. Tidak boleh mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, karena satu akan kecewa dan memuliakan yang lain. Nah, ini referensinya, Bang. Dalam Islam jangan kamu bilang kami ini menghinakan Yesus, tidak. Justru kenapa kita berdebat? Karena kami maunya Yesus itu mulia. Karena dia adalah abduhu wa rasuluh, Yohanes 13:16, hamba dan utusan Tuhan yang tidak boleh diapa-apakan oleh manusia, apalagi kalau diinjak-injak oleh manusia dijadikan Tuhan. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan, Bang. Jadi kamu puas atau tidak, itu jawaban saya. Di sini bukan pemuas nafsu, Bang. Kita diskusi aja. Betul. Aku sangat menghargai, Bang, apa pendapat Abang itu kan. Kalau saya percaya, itu kan pribadi saya. Kalau tidak, ya juga pribadi saya. Kita kan ini diskusi kan gitu, Bang. Betul. Karena kan ya kita perhatikan bahwa banyak sekali orang-orang yang sangat menghujat Yesus. Oke, kalau seperti yang saya katakan tadi, silahkan tidak menerima dia, silahkan jangan menyembah kepada dia. Ya paling tidaknya jangan membenci dialah, jangan menghujat dialah, jangan
mengolok-ngolok dia atau apa itu. Saya bukan sih membela Yesus, ngapain membela Yesus sementara Yesus sendiri adalah bagi saya dia raja di atas segala raja kok. Justru dia yang membela saya, dia tidak butuh pembelaan dari saya. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa kenapa nggak dihargai dia begitu? Itu aja tadi Pak. Berarti alasannya karena memang. Jadi gini, Bang Harapan, sebenarnya gini Bang Harapannya, sebentar sebelum jawab Bang. Ini Bang, yang penasaran kami umat-umat Muslim ini, ketika teman-teman Kristen bilang kami ini menghujat Yesus, kira-kira seperti apa Bang teman Muslim itu menghujat Bang? Boleh dikasih tahu Bang seperti apa itu caranya menghujat atau gimana? Atau tidak percaya kepada Yesus atau menghujat kepada Yesus itu dengan cara apa Bang? Salah satunya kan dikatakan bahwa Yesus itu anak domba Allah, dia itu binatang. Yesus itu binatang kata dia. Padahal anak domba itu bukan seperti pengertian yang kita seperti ini, bukan domba itu bukan kambing, bukan seperti itu pengertian di dalam Al-Qur'an yang di dalam Alkitab yang kami pengetahui gitu. Dia anak domba Allah di Wahyu 5 nomor 3 itu ya. Jadi gini Bang, Bang Harapan. Sebenarnya tidak ada yang kami hujat. Bahkan saya itu sendiri, karena saya penasaran, katanya Al-Hidayah ini penghujat. Bahkan saya pernah tentang di Kumpulnya Kristen. Coba kamu tunjuk satu, apa narasi saya yang menghujat Yesus? Karena saya itu masuk Islam, saya mengikuti ajaran Yesus di Yohanes 14 nomor 12. Di situ dikatakan, kalau kamu mengikuti aku, kamu harus melakukan pekerjaan-pekerjaan, bahkan pekerjaan yang lebih besar, kata Yesus. Jadi, pada masa saya Kristen, saya tidak menuntut memikul kayu salib karena itu berat. Saya tidak menuntut untuk disalib di Bukit Golgota karena itu mati. Saya tidak menuntut untuk disunat karena itu memang sakit. Tapi saya hanya menuntut kenapa Yesus menyembah Allah, saya malah menyembah Yesus. Nah ini apakah ini menghujat? Karena ternyata Yesus yang menuhankan Allah Bapa, Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, kata Yesus, berarti Tuhan dan Bapa itu sama, yaitu Allah. Menurut Paulus di 1 Korintus 8 nomor 6, tetapi bagi kita satu Tuhan saja yaitu Yesus, dan satu Allah saja yaitu Bapa. Jadi bisa disimpulkan di sini kenapa saya masuk Islam, karena saya tidak mau mengikuti ajaran Paulus, sebab saya harus mengabdi kepada Yesus sebagai juru selamat saya. Assalamualaikum Singagurun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Basit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, silakan saya Pak. sangat senang saya Pak dengan ungkapan Bapak yang mengatakan bahwa bukan menghujat, bukan menghina. Itu memang bagi saya itu sangat puas sekali dengan jawaban, dengan kata-kata yang sampai Bapak sampaikan itu. Jadi kalau boleh Pak, ya seperti yang saya katakan, kalau tidak percaya kepada Yesus, tidak membuat dia menjadi tidak percaya bahwa dia Tuhan, itu hak pribadi dia kan gitu Pak. Ya. Ada ayat dalam Al-Quran begini Bang bunyinya. Disampaikan ada ayat di dalam Al-Quran begini Bang Harapan bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. La nufarikum baina ahadim mir rasuli wa qala sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Abang tahu ayat ini berbunyi apa? Tidak sempurna imannya seorang Islam. Imannya seorang Islam itu kalau tidak mengimani salah seorang daripada Nabi dan Rasul utusan Allah yang terdahulu dan yang terkemudian dan yang terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ayat itu berbunyi, tidak sempurna imannya seorang Islam kalau tidak mengimani salah seorang Nabi dan Rasul. Mengimani termasuk Isa Al-Masih, yang dekat hanya beda 596 tahun dengan Rasulullah. Nah sekarang tentang percaya atau tidak, ini berbalik kepada keyakinan masing-masing. Kamu percaya dia kepada sebagai Tuhan, silakan. Tidak ada yang melarang kalian. Tapi kalau kami percaya kepada sesuatu, apalagi kalau Tuhan pengabdian, maka kami percaya harus bersumber dengan data. Maka kalau Islam ditanya, mengapa kamu menyembah Allah? Maka ada ayatnya dalam Al-Quran. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'bundi wa aqimi sulata li zikri. Sungguh akulah Allah Tuhanmu, tiada Tuhan selain daripada aku, maka dirikanlah solat, mengabdilah untuk mengingat aku. Nah ini perintah, kata perintah. Dalam surah Az-Zariyat 56,
Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Nah, jelaskan juga oleh Allah di dalam surah Al-Anbiya 25, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau, wahai Rasulullah, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku, maka sembahlah aku. Maka dulunya, kalau saya percayakan saya ini masih Kristen, sekarang saya tahu data ini tertulis di mana. Ulangan 3, Keluaran 3 nomor 6. Akulah Allah yang disembah ni muyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Begitu juga di Ulangan 5 nomor 7. Atau di Keluaran 20 nomor 3. Yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas 4 nomor 8. Di dalam Alkitab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu sebab ada tertulis hanya kepada Dia sejala engkau berbakti. Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi boleh silakan menuhankan, tidak masalah kok. Menuhankan silakan, tetapi harus kalau Islam itu berpandukan data, jangan berpandukan dogma atau doktrin. Itu kalau dalam Islam itu fatal bang hukumnya. Begitu. Silakan teman-teman. Iya. Jadi itu tadi Pak saya. Ya saya sangat puas dengan jawaban itu, dan kalau boleh pemikiran seperti Bapak inilah maunya dimiliki oleh teman-teman yang ada di tempat-tempat yang lain, yang seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali yang sampai-sampai tidak menghargai, menghujat itu Pak. Ya, jadi kalau seperti Bapak pemikirannya, saya percaya ini pasti hatinya Tuhan gitu, hati yang baik gitu, yang memiliki iman Al-Quran yang luar biasa gitu Pak. Ya, assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Oke, silakan teman-teman yang lain. Ini ada Bang Denny. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Diskusi santai ya, jangan ini ya. Kalau gini, kalau teman-teman kalau ada yang mau disampaikan, mungkin dicatat. Jadi jangan potong-potongan gitu. Dicatat aja. Seperti ini saya ini tulis, kalau di mana-mana dialog, saya tulis gitu. Jadi giliran saya menyampaikan tuh nanti tersampaikan satu-satu. Jangan langsung dipotong karena nanti banyak yang tertinggal. Oke, silakan Afwan semuanya. Silakan. Bang Alidaya jangan naikin kiamat ya, awas naikin kiamat ya. Oh, itu si Rati kan? Jangan dinaikin. Abang Alidaya naikin bukan tidak mau naikin. Dia memang sudah tidak mau naik ke sini. Mungkin kamu tidak ada yang di sini baru-baru. Giliran kan begini, dia naik di sini terus menghujat Rasulullah. Maka saya bilang gini, "Anda tahu Bang Dini atau Bang Suki ada di sini kah atau tidak ada?" Saya bilang gini, kiamat. Aku nggak ada. Kalau kami itu orang Islam, bukan kami membenci ya sosok Paulus ini. Tetapi kami menyampaikan sesuai dengan data. Mana ayatnya? 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang Paulus katakan bukan firman Tuhan. Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh karena dusta Paulus semakin melimpah. 2 Korintus 12 nomor 16. Menjerat dengan tipu daya. Maka sekarang saya bilang, ketika kamu membenci Rasulullah, coba tolong tunjuk satu saja ayat dalam Al-Quran yang menurut kamu janggal ajaran dari Rasulullah. Bagaimana dia menunjukkan? Sebab Al-Quran itu bukan perkataannya Rasulullah, itu kalam Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia mencari lari sendiri itu, dan sampai sekarang alhamdulillah dia cuma singgah-singgah sebentar di bawah nongol, tidak berani naik lagi. Jadi begitu caranya kita menyampaikan sama mereka. Oke, silakan Afwan. Ya. Assalamualaikum Bang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya apa Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan sedikit informasi atau sambungan dari Pak Ali tadi. Oh, silakan. Sebelumnya minta maaf ya, karena mungkin kan di sini ada yang Muslim, ada juga yang non Muslim juga kan. Jadi ya, kita semua itu dilahirkan ke dunia itu memang untuk perlengkapan. Jadi memang udah dibuat sama Allah. Ya ada yang baik, ada yang jelek, ada yang ganteng, ada yang like gitu kan, itu semua berpasang-pasangan memang. Jadi kita sebagai orang Muslim memang dengan berpedoman yaitu 4 kitab, juga 4 imam. 4 kitab yaitu Taurat, Zabur, Injil, yang terakhir Quran. Karena kita hidup terakhir, ya sudah jelas
kita harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita adalah yang terakhir. Nah, kalau yang dulu ada Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi semua itu dia dilahirkan dulu karena kedudukannya dia juga di bawah Nabi Muhammad, karena sebelum dia diadakan di dunia itu Nur Muhammad pun sudah ditulis sama Allah di Lauhul Mahfuz, gitu kan. Kenapa Nabi Muhammad itu dilahirkan terakhir? Karena memang dia adalah kesempurnaan dari agama semua agama, maupun Kristen, Katolik, Hindu, itu Islam. Itu memang Islam itu dilahirkan untuk kesempurnaan. Maka dari itu, karena saya sering lihat di room ini itu pembahasan tentang agama, tapi semua nggak ada ujungnya. Hanya yang terjadi itu saling olok-olokan, saling mengucilkan. Jadi tolong, saya sepakat dengan Pak Ali tadi, itu memang pedoman yang bagus. Jadi simple, disesuaikan dengan adanya Al-Quran, kita saling menghormati, saling menjaga, jangan sampai kita ini menyinggung ataupun menyakiti salah satu di antara kita. Sebab yang namanya amal perbuatan itu memang udah ditakdirkan dari Allah. Yang kita perlu jalani, kita menjaga satu kerukunan. Karena kita mencontoh siapa yang kita ikuti, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, dia nggak pernah mengucilkan siapapun, walaupun toh itu dari Kristen, dari zaman dahulu itu, dari agama apapun, dia nggak pernah menghitung-hitung atau membeda-bedakan. Maka itulah yang kami ikuti. Jadi kita contohlah. Maka di dalam Al-Quran kan kita punya satu pedoman. Jadi memang dalam sholat pun kita diajarin. Maka yang diajarkan dalam sholat itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah patokan dari segala sesuatu apapun, itu memang dari Allah, dan itu pun memang dibuat untuk perlengkapan. Jadi perdebatan juga selisih-selisih agama maupun paham, ini kita jadikan untuk pelajaran kita semua, sehingga kita itu sadar yang Islam harus menyadari memang ini kebenaran, yang juga non-Islam pun harus perlu belajar ini memang benar apa enggak. Iya. Toleran Bang ya, berarti harus tolerannya. Iya. Jadi itu kan ada kitabnya semua kan, ada Injil, Taurat, ada Zabur, Al-Quran, itu semua kitab itu ada di Al-Quran. Kalau ada di Al-Quran itu benar, tapi kalau yang tidak ada di Al-Quran itu berarti salah. Nah, kita tinggal pilih. Kalau memang kita cerdas, kalau memang kita pintar dan dibuka hatinya, diberi hidayah sama Allah, itu kita harus bisa membedakan. Jadi jangan kita mengucilkan, mengolok-olok, itu memang perbuatan bukan orang Islam. Gitu. Ya, jadi kalau boleh, ini saya izin lagi nih Bang, menambah lagi. Sorry Bang ya. Jadi gini, ketika Bang Abdul Basit tadi menyampaikan bahwa yang ada 4 kitab diturunkan oleh Allah sebelumnya itu ada di Al-Quran. Penyempurnanya itu kan Al-Quran. Di dalam An-Nisa Al-Baqarah, Al-Maidah atau Al-Baqarah 82 atau 48. Ya. Jadi gini, di dalam kitab-kitab itu memang ada kesamaannya, narasi-narasi atau hujah-hujah daripada para nabi itu yang masih dapat kita masih dapat kita ini baca, walaupun hanya terjemahan.
Bila Allah berfirman misalnya di dalam surah Al-Maidah 46, dan Nabi Isa itu diutus oleh kepada Bani Israel oleh Allah untuk diberikan kitab Injil, menegakkan atau meluruskan, membenarkan kitab-kitab sebelum dia itu, yaitu Taurat dan Zabur. Kalau dalam Al-Quran itu kan Zabur. Itu dalam surah Al-Maidah 46. Nah, bila ini kita terbaca yang seperti ini, saya pribadi sebagai orang yang pernah Kristen, ini saya terbaca di Bible, yang mana juga ini dibenarkan oleh sosok ini Yesus di dalam Matius 5 nomor 17. Yang mana beliau berkata, aku datang bukan untuk menegakkan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Jadi, aku datang bukan untuk menegakkan kitab, berarti para nabi ini Taurat dan Zabur, atau juga kitab Nabi Yesaya. Yang di Yohanes 12 dibacanya di Bait Allah itu. Nah, ini selain daripada itu keterangan-keterangan kesamaan seperti dalam surah Al-Imran 48, dan Nabi Isa itu utusan kepada Bani Israel. Ya, dan Nabi Isa benar-benar utusan kepada Bani Israel, dan sampai di 51-nya sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah jalan yang lurus. Nah, kenapa kalau dalam Al-Quran itu tidak tersambung? Karena memang itu bukan murni Injil seperti yang dikarang oleh Lukas di dalam Yunani Kuina atau dalam Septuaginta. Ya, betul. Nah, ini kesamaan ini juga kita temukan di dalam Matius 20 nomor 17. Apa kata Yesus? Jangan sentuh aku, jangan pegang aku. Namun pergilah, katakanlah kepada mereka, saudara-saudaraku, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Yang mana kemudian yang tadi saya sudah bacakan di Lukas 4 nomor 8, yang di dalam Alkitab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, sebab hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, ketika kemudian ada di Yohanes 14 nomor 6 ini selalu digunakan oleh teman-teman kita Kristen ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ternyata ini juga terdapat dalam surah Az-Zukhruf 63-64. Ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum fa'budu innallaha rabbu wa rabbukum azza siratim mustaqim. Ya toh? Wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah kepada kalian, maka sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, inilah jalan yang lurus. Nah, yang aneh di sini, ketika jalan yang lurus itu tidak boleh dijadikan Tuhan, karena apa? Kalau memang orang Islam, sebab itulah saya bilang orang Islam ini bertuhan daripada data. Kalau hanya menuhankan jalan yang lurus, di dalam surah Al-An'am ayat 153, agama Islam ini adalah yang paling lurus dan benar. Ali Imran 101, barang siapa berpegang teguh kepada Rasulullah, sesungguhnya mereka beroleh hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 52, engkau wahai Rasulullah, Al-Quran dan Al-Quran adalah petunjuk jalan yang lurus. Yasin 4 dan 5, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah adalah seorang Rasul yang diutus dan ditetapkan di jalan yang lurus, agama Islam. Jadi kalau dalam Islam tidak boleh menuhankan jalan lurus itu. Al-Hidayah dari Malaysia ke Indonesia, menaiki pesawat itu bukan Indonesia. Itu adalah jalan saya supaya sampai ke Indonesia. Begitulah kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui ajarannya. Apa saja yang diajarkan oleh Yesus? Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal dan kami menyembah apa yang kami kenal, karena Dia bertuhan Dia. Ketika ditanya sama ahli Taurat, orang-orang Farisi, guru, hukum yang manakah utama? Maka jawab Yesus, hukum yang utama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itulah hukum yang pertama. Ditanya lagi oleh Simon Petrus, si Petrus bertanya, guru yang baik, hal apakah atau perbuatan apakah yang kami harus lakukan supaya kami peroleh hidup yang kekal? Maka jawab Yesus, apakah Dia bilang, akulah Tuhan? Tidak. Apakah Dia bilang, jadikanlah aku Tuhan? Tidak. Tetapi Dia menjawab begini, mengapa kau bertanya soal yang baik? Tidak ada satupun yang baik, namun jika kamu ingin masuk ke dalam hidup, turutilah perintah Allah saja. Mana ayatnya? Matius 19 nomor 17. Pelan-pelan. Begitu juga di Markus 10:18 atau di Lukas 18 nomor 19. Jadi memang Bible itu kadang-kadang saya geliputan mengingat ya, karena 400-an lebih di otak saya ini kan nggak ada Bible ini. Jadi saya main ingat saja. Tapi insya Allah tenang aja bang, tenang, boleh di konfirmasi lah itu. Kalau memang ada salah gitu kan.
Iya, iya. Insya Allah itu masih kita masih boleh kita inilah guna pakai untuk acuan. Karena teman-teman Kristen sebenarnya kalau kamu bilang orang Islam ini menghujat, menghina, bahkan sampai sekarang itu Enggak saya ada. selalu ini ya, saya selalu bertanya-tanya apa sih yang saya hujat tentang Yesus gitu. Bang Sementara Al-Hidayah. saya Jadi ini gini turun Bang Al-Hidayah, kayaknya tadi di Yohanes 20:17 dan bukan Matius 20:17 deh. Kayaknya tadi itu saya dengar. Sorry. apa itu? Matius Yang sembah Allah 19:7. Itu di Yohanes Yang 20:17. Itu Tuhanku dan Oh, Tuhan gitu. Pak. Itu di Yohanes 20:17. Yang di Matius Iya. 19:17 itu guru yang baik. Hal perbuatan Oh. apakah yang kami lakukan supaya kami peroleh hidup yang kekal? Oh, ini koko yang tidak mendengar berarti. Maksud saya, Bang. Jadi sebab itulah kami itu penasarannya. Kalau ada dia bilang Al-Hidayah ini penghujat Yesus, ya, bernarasi yang menghina. Kalau gini teman-teman Kristen, kalau memang ada yang sesuatu yang kamu rasakan seperti menghujat, gini aja lah kalau saya kan, karena insya Allah di Indonesia itu juga kan toleransi itu. Ada juga kepolisian dan sebagainya. Langsung direkam aja, langsung ke balai polis, pergi ke polisi dilaporkan. Ini orang ini menghujat dengan ini narasinya gitu. Nah, itu kan gampang juga. Itu. Jadi insya Allah kenapa teman-teman Muslim itu kalau ketangkap, kenapa jarang yang terhukum? Karena inilah yang saya elakkan. Karena kebetulan di Malaysia ini belum begitu mencerna tentang perbandingan agama kan. Jadi kenapa saya itu menggunakan data? Karena nanti insya Allah data inilah yang menjadi jawaban saya nanti berhadapan sama hakim atau polisi gitu. Supaya jangan saya di framing mereka itu penghujat dan sebagainya. Oke, Bang Al-Hidayah. Oh ya Bang Waktunya saya Suki. mau turun, tapi saya bicara Waduh, dulu sebentar boleh ya? Kok mau turun? Waktunya sudah 00 soalnya tuh. Di Ya, ya, sini sudah silakan. 00. Bang Al, Ya, mau jadi nanya gini. boleh Bang Al? Nanti ya. Halo. Silakan Bang. Ya, saya dulu ya. Ya, Nanti saya silakan. sebentar turun. Ntar dulu. Iya, jadi dari saya begini ya. Jadi kita semua ini sama-sama manusia ciptaan Tuhan ya. Tuhan itu kan di Alkitab tuh Allah yang benar dan satu-satunya itu dipanggil sebagai Bapa ya. Bapa ini telah mengutus anaknya yang tunggal itu, yaitu firman-Nya Yesus Kristus. Kenapa dia diutus ya? Karena apa? Adam yang pertama diciptakan itu telah gagal, dia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Nah, lalu apa? Karena kehilangan kemuliaan Allah, manusia itu di bawah kuasa iblis. Semua manusia di bawah kuasa iblis dunia ini. Jadi kalau di bawah kuasa iblis, manusia itu nggak ada yang bisa masuk surga. Nah, untuk itulah Yesus datang. Yesus datang sama. Ceritanya sama dengan Adam, dia juga diuji oleh iblis, tapi dia taat kepada bapaknya. Bahkan selama hidupnya, dia tetap taat melakukan kehendak bapaknya sampai mati di atas kayu salib. Karena dia suci, kudus, dia mati pun dibangkitkan. Karena dibangkitkan itu, kuasa maut tidak bisa mengalahkan, sehingga kuasa maut yang dikuasai iblis sekarang dipegang oleh Yesus. Yesus diberi kuasa untuk menghakimi. Tanpa Yesus tidak ada penghakiman. Kalau tidak ada penghakiman, tidak ada satu manusia pun bisa masuk surga. Nah, itulah namanya penebusan, dan Yesus kenapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sebagai Juru Selamat artinya akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maksudnya apa? Yesus adalah manusia, role model manusia yang dikehendaki Bapa. Dialah caranya satu-satunya cara hidup yang benar. Jadi semua kita yang ada di sini, kalau punya hidup seperti Kristus hidup, dia akan sampai ke rumah Bapa. Itulah namanya beriman. Iman kepada Yesus, percaya kepada Isa yang dipahami sebagai Yesus. Lihat hidupnya Kristus Yesus saja. Jalani hidup seperti itu. Mau caranya bagaimana, medianya bagaimana, mau sembahyang 3 kali, 4 kali, 5 kali, ke gereja berapa kali, itu nggak masalah. Tetapi ujungnya kehidupannya harus mencerminkan Kristus, karena dialah model juru selamat yang dikehendaki Allah. Hidup melakukan kehendak Bapa tanpa dosa. Gitu Bang ya. Jadi artinya tanpa Yesus ada, nggak ada penghakiman. Jadi butuh juru selamat itu. Ya, silakan Itu kalau ada yang penebusan. penambahan, silakan. Ya, terima kasih Bang Al. Saya harus Iya, turun Bang ya, sama-sama. udah malam nih. Iya, iya. Selamat malam yang lainnya ya. Selamat malam. Bang Al mau nanya, kalau soal Kristen Ortodoks itu gimana Nanti sih dulu, Bang konsepnya dia? Bukan.
bukan masalah Bentar dulu kan Bang, sabar. Bentar dulu. Saya bisa bicara enggak? La haula wala quwata Silakan, illa silakan. billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Salam kan. Nah, itu dari penggenapan. Minta maaf ya. Mm-mm. Injil perjanjian baru itu yang disebut Injil tidak akan tergenapi. Ya, minta Bang, maaf tadi ya. itu si ini Bang Suki tadi itu Bang, bukan si Harapan, si Bang Suki tadi. Udah turun dia. Ya. Kan ada perjanjian lama itu Taurat. Mm-mm. Nah, dah tuh ada perjanjian baru disebut Injil. Ah, itu beda tuh. Ah, kalau tanpa digenapi barang itu, hancur. Tidak ada Injil. Karena itu Betul. jelas saya bilang. Itu aja, simpel aja bahasa itu. Ya, silakan Kalau ini. itu Kristus itu Tuhan kami yang kami sembah. Mm-mm. Iya, Dan- hanya itu Bang. Silakan Bang Harapan kalau ada yang mau ditambahkan. Itu aja selesai. Yang mana Selesai, itu, kan? Pak? Ya, ini dari Bang Suki tadi sama ini Bang si Kinait Tampiar ini dari Kristen juga. Tidak ada Silakan kalau ada yang pernah Kena tambahkan. Templar, Bang, kena Injil Templar. ya. Tanpa kami mengambil dari perjanjian lama. Iya. Oke. Ada ditambahkan Bang Harapan? Tapi itu aja. Iya, jadi kalau menurut saya Pak ya, teman-teman orang Kristen menafsirkan sebuah Alkitab pasti punya dasar yang kuat kan gitu Pak ya. Jadi apa yang disampaikan dan menurut dia itu benar, itu Karena ada pasti datanya. Kenapa apa itu, maka tidak bisa dipisahkan? Minta maaf ya. Perjanjian lama yang minta maaf ya kan dari kitab perjanjian lama itu kami sebut itu Taurat apa terserah lah mereka kan orang Yahudi juga. Tapi dari itulah ada perjanjian mereka tergenapi. Ya, gantian saja Bang Kinait. Gantian dulu. Bang, silakan dulu Bang Harapan. Saya Satu-satu Bang ngomongnya. Silakan Bang Harapan dulu. Iya, kalau mengenai tentang ini tadi, pastilah Pak ya kan di dalam kitab masing-masing cara menafsirkan, cara mengambil pengertian itu pastilah sangat berbeda. Bapak tadi sudah membaca ayat-ayat Alkitab kami dan pasti Bapak juga punya tafsiran yang berbeda. Saya juga punya tafsiran yang berbeda Pak. Itu Iya, betul. kalau seandainya tafsiran kita sama, berarti saya sesama kita pasti sudah bersatu kan gitu Pak dalam iman. Betul. Tapi karena memang itulah yang membuat kita sampai sekarang ini tidak bisa sejalan dalam hal keimanan karena memang kita masing-masing mempunyai tafsiran yang Iya, sangat kuat. betul Bang. Itu saya sependapat sama Anda, ini luar biasa ini. Jadi itu Pak. Jadi memang betul Bang kalau sudah sama pasti kita itu hanya satu Iya. agama kan di muka bumi ini ya kalau sama gitu. Tapi kenapa kita ini berdialog atau berdiskusi? Bahkan menurut perkiraan saya ini sampai hari kiamat Bang. Karena apa? Kalau sudah tiada Islam, Oneness, Trinitarian, Unitarian, Mormon, saksi-saksi Yehova itu bertentangan dengan Trinitas. Jadi Iya, pasti sesama Kristen itu akan berdiskusi sampai hari kiamat tentang ketuhanan aja. Namun ada Iya. hal yang menarik di sini yang harus saya tanggapi. Pertama yang dijabarkan sama Bang Suki, untuk mengenal Allah itu lihat apa yang diajarkan oleh Yesus, bahkan dia itu satu-satunya yang tidak berdosa katanya. Kalau kami Bang sebagai orang Islam, kami tidak boleh klaim sesuatu itu kalau tidak ada acuan yang sangat valid atau absolut gitu untuk dijabarkan. Iya, betul. Bagaimana kami menerangkan tentang Rasulullah ini bergelar al-amin di dalam kalangan kaumnya di Bani Arab, karena dia ini menurut hadis dia ini adalah orang yang terpercaya. Bahkan satu sin saja itu boleh dipercayakan kepada beliau, satu perak saja boleh dipercayakan di dalam literasi hadis. Namun kalau di dalam Bible ini bukan kami menolak Bang, tetapi inilah yang saya bilang selalu saya sharing ke teman-teman. Kami umat muslim ini berdiskusi, pengetahuan kami tentang Islam itu melebihi apa yang seharusnya sampai kami bahkan ambil tahu tentang gospel itu. Jadi inilah yang dipanggil dalam ranah teologi perbandingan agama yang ilmiah.
untuk kita berdiskusi harus menggunakan data referensi supaya jangan kita mati konyol gitu di atas. Iya, Setidak-tidaknya kalau kita berperang, jangan kita tidak membawa setidaknya pisau gitu loh, supaya jangan mati konyol. Giliran kita ditanya nanti tidak dapat menjawab apa-apa dan melainkan pemaksaan yang tanpa data. Sebaliknya, kalau Yesus di dalam narasi-narasi Bible, ketika kita membaca seperti di Lukas 19:27, ini bahkan di dalam Al-Quran tidak ada ayat begini bang, apalagi kalau dari Rasulullah atau siapapun pernah Nabi. Akan tetapi seteru yang tidak percaya ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah ke hadapanku dan bunuhlah mereka di hadapan mataku. Ini perkataan Yesus, ini tulisan merah ini. Iya, betul itu. Jadi ini seakan-akan narasi daripada sesuatu yang tidak boleh diterima oleh akal. Nah yang kedua, di dalam Matius 10:34-35, apa kata Yesus? Jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai di muka bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang, untuk memisahkan anak dari ibunya, istri dari ayahnya, menantu dari orang tuanya, suami dari istrinya, dipisahkannya semua. Gitu. Sementara dalam Al-Quran tidak ada yang begitu narasinya. Namun sejauh ini saya membaca Bible, ini memang kita berbeda bang, mohon maaf aja, memang kita berbeda. Tapi perbedaan itulah yang kemudian kita ukur mana sih yang satu mengandung kebenaran, karena kita kita percaya mutlak Tuhan itu hanya satu, tidak ada 2-3 Tuhan itu. Iya. Jadi ajaran yang mana ini yang paling masuk akal? Juga ya. Tampiar, sebentar Bang Tampiar, kamu berargumentasi yang tanpa data, sebaiknya kamu menyimak aja dulu, simak dulu. Jadi gini, nanti saya akan bertanya kepada Anda, santai aja dulu. Saya menerangkan dulu, karena saya ini menggunakan data, insya Allah. Jadi gini. Puji Tuhan, Yesus juga. Aduh, mabuk ini orang ini. Kamu mabuk kah, Bang Tempiar? Nggak. Oh, kalau kamu tidak mabuk, santai dulu, Bang. Santai dulu. Di Hosea 9:7, orang yang penuh roh adalah orang gila. Jadi ditahan Roh Kudusnya, santai. Jadi gini. Ketika saya itu sejauh begitu mencari tahu di dalam Bible, apakah ini menuhankan Yesus ini adalah ajarannya Yesus? Tidak pernah saya menemukan satu ayat bahwa akulah Tuhan, apalagi kalau Tuhan Kristen kata Yesus dalam Bible itu tidak ada bang. Adapun saya pernah temukan di Yohanes 13:13, engkau menyebut aku guru dan Tuhan katanya, dan benarlah katamu sebab akulah guru, akulah Tuhan. Itu ternyata di tahun 2010 itu dari junjungan diubah menjadi Tuhan. Karena memang Bible itu setiap 2 tahun itu direvisi, ditambah baik, dibaik pulih gitu. Apa yang saya baca kemudian, kalau kita baca di Matius 25 nomor 34-36, ini pengakuan polos dari Yesus ini. Ketika aku haus, kamu yang memberi aku air. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku tiada tempat untuk menginap, kamu memberi aku tempangan. Ketika aku telanjang, kamu yang memberi aku pakaian, kata Yesus. Ini pengakuannya ini. Tetapi pengakuan dia sebagai Tuhan tidak pernah saya terbaca di Bible. Nah kemudian tentang tafsir, kenapa Al-Quran itu Rasulullah itu diberikan kitab dalam bahasa Al-Quran Arab dan datang ke Indonesia, Malaysia, di kampung-kampung juga bahasa Arab. Adapun tafsir karena kita ini referensi bahasa Melayu, supaya setidak-tidaknya kita faham daripada apa yang disampaikan di dalam ayat tersebut. Namun beda halnya ketika Yesus yang membawakan Injil, diberikan Injil dalam bahasanya Aramaik. Bahasa Aramaik juga tidak ada sepotong ayat di Bible. Bahasa Ibrani apalagi, bahasa Yunani juga tidak ada. Apa yang ada di Bible kemudian adalah murni terjemahan ilahi. Sementara terjemahan ini mengandung kesalahan tafsir. Kalau kita bilang itu perlu eksegesis, mana mungkin itu bang terjadi? Sementara itu bahasa Melayu, kita orang-orang Melayu. Kecuali kalau Bible itu datang dalam bahasa Ibrani, itu perlu tafsir, karena itu pasti mengandung beberapa makna. Bahkan ketika Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 133, wasiat Nabi Yakub kepada anak-anaknya ditanya, siapa yang kamu sembah sepeninggalanku, kata Nabi Yakub. Elohi Abotenu, Elohi Abraham, Elohi Ishak, Elohi Yakub. Amiru na'bud Eloheha, Velohe Abuteha, Velohe Abraham, Ismail, Ishaq, Elohim Ehad. Sama referensinya dengan apa yang dalam Tevila orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi. Namun ketika ditanya sama, mohon maaf ini ilahi, Bible,
Apakah masih menyembah Tuhan yang sama? Tidak. Karena referensi yang dijadikan acuan sebaliknya adalah pemaksaan daripada beberapa surat Paulus. Terutama di Roma 10 nomor 9. Itu kalau kita baca, di situ berbunyi begini. Sebab jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa dia adalah Tuhan. Siapa dia ini? Yesus. Dan kamu sungguh-sungguh percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Padahal kalau saya membaca Bible, tiada pernah Bang saya terbaca Yesus bilang dia bangkit dari antara orang mati. Kalau kamu baca di Matius 27, 52 sampai 53 sebaliknya, Yesus bangkit bersama orang-orang kudus. Begitu juga di Matius 14 nomor 2, sebaliknya Yohanes Pembaptis bahkan bangkit dari antara orang mati. Bukan Yesus. Nah, inilah kemudian yang tidak boleh tidak perlu lagi tafsir tentang firman yang tadi dikatakan. Pada mulanya adalah firman, Yesus itu firman dari Tuhan yang menjadi manusia. Saya tidak menolak itu. Karena itu penerangan dari Philo Alexandria itu menerangkan tentang Hologos yang berasal dari Theos, berasal dari Allah, bukan bersama-sama dengan Allah. Nah, kalaupun itu benar, Matius 4 nomor 4 juga benar. Apa kata Yesus? Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kejadian 1:26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia. Jadi manusia ini memang semua dari firman. Yohanes itu tidak ada kata Yesus di situ. Nah, ini kalau tertolaknya perkataan Yesus, tertolaknya perkataan Allah, dan diambil perkataan Yohanes ini untuk menjadi acuan yang benar, ini yang masalah. Kalau dalam ranah keimanan Islam, begitu. Betul. Oke, silakan Bang Tempiar. Silakan sekarang kasih jabarkan Roh Kudusnya, Bang. Silakan. Saya bisa bahas itu kan. Oke. Kalau abang begitu, oke siap kita. Kita ada kitab Kejadian Lama dan Kejadian Baru. Itu aja. Simpel aja. Lihat kitab ya. Kejadian Lama sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanpa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa Injil ini terbentuk. Berarti dari tadi itu Bang Tempiar itu mengatakan tidak perlu perjanjian lama, Bang Tempiar ya? Betul ya? Hanya perjanjian baru sudah cukup. Salah. Gimana? Ya kan? Dari perjanjian lama. Di situ nubuatannya. Pas perjanjian baru Injil itu dari nubuatan dan perjanjian lama, maka tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan ya. Selesai. Oke. Tuhan di perjanjian lama itu siapa, Bang Tempiar? Tuhan di perjanjian lama siapa? Ya itulah dia bilang aku adalah aku. Si aku Tuhannya gitu. Ya, itu pas kita kan kalau kita ambil kejadian lama. Kejadian lama bukan perjanjian lama ya. Oke. Kita udah pikir itu aja. Yang penting gini aja. Sampai kejadian sampai Meleki. Dari kitab. Terjadi perjanjian baru. Baca aja Bang. Itu tenggelam-tenggelam Bang suaranya itu, Bang Tempiar, suaranya tenggelam-tenggelam soalnya. Ya, maksudnya tadi tidak boleh harus disamakan ya kedua-dua kitab itu ya. Bukan disamakan, tapi digenapi. Kan ada nubuatan. Nubuatan itu dari kejadian sampai Meleki. Dari kitab perjanjian baru itu udah digenapinya gitu aja, Bah. Oh, digenapinya. Kamu ini orang Sabah kan ini apa ini, Bah? Kamu orang mana, Bah? Tador, lah. Sampai-sampai dekat-dekat situ juga. Orang-orang Sabah kan ini, Bah? Bukan dia? Orang Kalimantan. Orang Kalimantan. Oke, sekarang Bang simpel Bang ini pertanyaan sama Bang Tempiar ini. Daripada kita pusing kan. Iya, betul. Apakah Tuhannya Musa dengan Tuhan kalian itu sama, Bang? Sama. Berarti Tuhannya Musa Yesus, Bang ya? Sama. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Karena waktu Musa. Oke, jadi Tuhannya Musa itu Bang Tempiar sama Yesus itu sama kah, Bang? Atau gimana, Bang? Maksudnya? Begini, yang disembah oleh orang Kristen di perjanjian lama itu katanya kitab sama. Jadi apakah sama Tuhan perjanjian lama sama perjanjian baru itu, Bang? Kan gini, aku ingin jelaskan. Perjanjian lama. Coba. Itu kan nubuatan.
Dan apa kita akan ambutan? dilahirkan. Barang barang ini bahkan tergenapi. Puji Tuhan Yesus Kristus. Di Injil Perjanjian Baru. Tapi inilah digenapi. Kenapa? Pastikan otak aku dah berpikir. Kan mantap. Iya. Ini seru juga sih Bang Tampiar ini. Kayak ada sesuatu yang masuk. Bang Tampiar, coba sekarang itu Tuhan Yesus itu apa Tuhannya Musa sama Tuhan kalian itu sama kah Bang? Sama. Sama. Berarti Tuhannya Perjanjian Lama itu Yesus ya Bang ya? Saya katakan iya atau tidak? Hah? Iya, tapi oh iya. Kan ada tapi. Iya, coba. Apa tapinya? Tapi pada saat itu waktu Musa segala itu aku adalah aku. Ya, belum dinyatakan namanya lah begitu kan? Itu ya, atau kalau itu kamu baca di Keluaran 3 nomor 15 itu. Katakanlah kepada mereka aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu gitu kan? Betul. Nah gini masalahnya Bang Tampiar. Kan selesai. Pada saat belum selesai. Coba. Yesus itu lahir. Pembuatannya dari kitab Yesaya. Oke, berarti Tuhan di Perjanjian Baru itu lahir Bang ya? Ya lahirlah sebagai manusia. Oke, lahir sebagai manusia. Manusia ini Tuhan apa bukan? Manusia ini Tuhan apa bukan? Waktu sebelum disalibkan disalibkan. Yang lahir maksudnya jangan yang kesalib dulu. Yang manusia ini yang lahir ini Tuhan apa bukan? Tuhannya Musa apa bukan? Sama dia. Oh sama. Berarti Maria itu melahirkan Tuhan Bang ya? Dia kan harus menghadapi. Maka aku bilang. Macam mana? Dia harus hadapi atau apa itu? Lupa. Tidak dengar. Memang harus... itu dari perjanjian lama dengan perjanjian baru itu beda. Pengenapan. Oh beda lagi. Tadi katanya sama. Dari kejadian dari sampai Meleki. Jadi penderitaan dia tetap kalau Tuhan Yesus kami yang Yesus itu pokok disalib bisa gitu. Nantilah ke sana Bang. Nanti dulu ke situ. Ini bukan kita bahas tentang salib dulu, tentang Tuhan dulu. Sekarang Yesus itu katanya tadi bukan lagi Tuhan Perjanjian Lama, salah lagi. Sekarang Yesus itu jadi Tuhan itu kapan Bang? Waktu sebelum lahir? Kayu salib. Apa? Sejak dia mati di kayu salib. Oh sejak dia mati. 3 hari di kerjaan maut dia bangkit kembali. Oh sejak dia di kayu salib mati baru dia jadi Tuhan Bang ya? Dia ngambil keilahian dia. Oh keilahiannya. Jadi di Lukas 2 nomor 11 itu Bang, coba dibaca itu Lukas 2 nomor 11 apa bunyinya itu Bang? Kau baca lah, aku bukanlah suka. Itu kan lahir Tuhan itu Bang, di kota Daud. Ya betul. Oke, sekarang Maria ini melahirkan pencipta Bang. Betul. Oke, melahirkan pencipta. Sekarang ketika pencipta ini lahir dan dia mati, apakah pencipta boleh mati Bang? Maksudnya? Tuhan pencipta itu apakah boleh mati atau tidak? Tuhan itu. Maka itulah aku bilang dari tadi. Kita genapi. Digenapi dulu. Baru.